Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan bersemangat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari bab 4 yang berjudul Bersatu dalam Keragaman dan Demokrasi. Simak baik-baik materi yang akan Ibu sampaikan. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu diharapkan kalian terbiasa membaca Al-Quran sebagai pengalaman dengan meyakini bahwa agama mengajarkan kepada umatnya untuk berpikir kritis dan bersikap demokratis. Selanjutnya, kalian dapat menganalisis hukum bacaan, makna, pesan-pesan yang terdapat pada Quran Surat Al-Imran ayat 159. Selanjutnya, kalian dapat menjelaskan sikap kritis dan demokratis dengan ciri-ciri orang yang berakal sesuai pesan Quran Surat Al-Imran ayat 159 dan hadis terkait. Lalu, kalian dapat menyimpulkan hukum bacaan, makna, pesan-pesan, hikmah, dan manfaat yang terdapat pada Quran Surat Al-Imran ayat 159. Dan yang terakhir, menyajikan pesan, hikmah, dan manfaat yang terkandung dalam Quran Surat Al-Imran ayat 159 dan hadis terkait. Langsung saja, di sini Ibu ada peta konsep pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu demokrasi dalam Islam. Kita akan membahas Quran Surat Al-Imran ayat 159 dan maknanya, tajwid Quran Surat Al-Imran ayat 159, tafsir Quran Surat Al-Imran ayat 159, hadis yang menjelaskan tentang demokrasi, yang kedua demokrasi dan syura, yang ketiga penerapan perilaku demokratis. Baik, selanjutnya yaitu pengertian demokrasi. Demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos atau kretian yang berarti pemerintahan. Jadi dapat disimpulkan demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Selanjutnya, demokrasi dalam pandangan Abraham Lincoln. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Lalu, bagaimana demokrasi dalam Islam itu sendiri? Ternyata, persoalan menghargai dan dihargai adalah bagian penting dari misi dakwah Islam. Yang lebih muda harus menghormati yang tua, yang lebih tua diperintahkan untuk menyayangi yang muda. Begitulah maksud salah satu sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi, ajaran demikian kemudian dipandang sebagai nilai-nilai demokrasi. Demokrasi memang istilah yang lahir dari dunia barat, tetapi jangan pernah lupa Islam bersikap akomodatif terhadap semua yang datang dari luar, barat atau timur. Jika nilai-nilai yang diusungnya sejalan dengan nilai-nilai Islam sendiri, maka itu berarti Islami. Jadi kalau menurut beberapa pakar, pemerintahan yang dipimpin Rasulullah dan Khalifah Rasyidin merupakan pemerintahan paling demokratis yang pernah ada di dunia. Salah satunya dengan Piagam Madinah. Jadi peristiwa Piagam Madinah sebagai acuan dalam menata hubungan antara warga masyarakat. Pada masa itu, semua elemen masyarakat mendapat pengakuan dan penghormatan yang setara. Jadi, Piagam Madinah di mana cikal bakal demokrasi yang dibawa Rasulullah sejak dahulu telah mengandung nilai-nilai demokrasi yang Islami. Untuk pemahaman selanjutnya, kalian bisa melihat video di link yang sudah Ibu terapkan di sini. Selanjutnya kita membahas Quran Surat Al-Imran ayat 159, di mana anak-anak Quran Surat Al-Imran ayat 159 ini merupakan kalam Allah yang berisi pesan-pesan mulia tentang bersikap demokratis, tentang musyawarah dan toleransi dalam perbedaan. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama-sama
Murotal Quran Surat Al-Imran ayat 159. Dengarkan baik-baik. Yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Al-Imran ayat 159. Baik, selanjutnya hukum tajwid yang terdapat di Quran Surat Al-Imran ayat 159. Silakan diperhatikan. Di sini sudah Ibu bagikan bacaan, hukum bacaan, dan sebab alasan. Baca baik-baik. Selanjutnya asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Jadi asbabun nuzul turunnya ayat 159 Surat Al-Imran, di mana sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, menjelaskan bahwasanya setelah terjadi perang Badar, Rasulullah mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar dan Umar bin Khattab untuk meminta pendapat mereka tentang para tawanan perang Badar. Abu Bakar berpendapat mereka sebaiknya dikembalikan kepada keluarga mereka dan keluarga mereka membayar tebusan. Namun Umar berpendapat mereka sebaiknya dibunuh dan diperintah membunuh adalah keluarga mereka. Rasulullah SAW kesulitan dalam memutuskan hal tersebut, maka turunlah ayat 159 Surat Al-Imran ini sebagai dukungan atas pendapat Abu Bakar. Selanjutnya tafsir. Tafsir adalah penjelasan dari ayat Al-Quran. Jadi penjelasan dari ayat Al-Quran 159 Surat Al-Imran yaitu bahwa meskipun dalam keadaan genting seperti terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dalam perang Uhud sehingga menyebabkan kaum muslimin menderita kekalahan, tetapi Rasulullah SAW tetap lemah lembut dan tidak marah terhadap para pelanggar, bahkan memaafkan dan memohonkan ampun untuk mereka. Jadi surat Al-Imran ayat 159 menyebutkan 3 hal secara berurutan untuk dilakukan sebelum bermusyawarah. Sudah Ibu jelaskan tadi, yaitu bersikap lemah lembut, bisa kalian baca sendiri. Yang kedua, memberi manfaat dan bersedia membuka diri. Yang ketiga, memohon ampunan Allah sebagai pengiring dalam bertekad dan bertawakallah kepadanya. Selanjutnya, salah satu hadis yang berkaitan dengan musyawarah, hadis yang diriwayatkan Tirmizi yang berbunyi, An Abi Hurairah qala
ma ra'aitu ahadan asyara masuratin li ashabihi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya saya tidak pernah melihat seseorang yang paling banyak musyawarah dengan sahabatnya dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi hadis di atas menjelaskan bahwa menurut pandangan para sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling suka bermusyawarah. Dalam banyak urusan yang penting, beliau senantiasa melibatkan para sahabat untuk dimintai pendapatnya, seperti dalam urusan strategi perang. Sikap Rasulullah tersebut menunjukkan salah satu bentuk kebesaran jiwa beliau dan kerendahan hatinya. Selanjutnya, hikmah bersikap kritis dan demokratis dengan ciri orang-orang berakal ulil albab sesuai pesan Quran surat Al-Imran ayat 159 dan hadis terkait bisa kalian baca sendiri. Ada beberapa. Baik, pembahasan kedua yaitu demokrasi dan syura. Selanjutnya, demokrasi. Jadi demokrasi dari dua kata, demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Secara istilah, demokrasi bisa dilihat dari dua segi. Yang pertama, demokrasi sebagai suatu konsep yang berkembang dalam politik pemerintahan yang menolak adanya kekuasaan yang terpusat pada suatu orang dan menghendaki peletakan kekuasaan pada orang banyak atau rakyat, baik secara langsung maupun perwakilan. Yang kedua, demokrasi sebagai suatu konsep yang menghargai hak dan kemampuan individu dalam bermasyarakat. Baik, selanjutnya pembahasan syura. Menurut bahasa Kamus Mu'jam, memiliki dua arti, yaitu menampakkan dan memaparkan sesuatu. Sedangkan menurut istilah beberapa ulama, yang pertama ar-rahib dalam kitabnya Al-Mufaradat, yaitu proses mengemukakan pendapat dengan saling mengoreksi antara peserta syura. Menurut Ibnu Arabi, mendefinisikan berkumpul untuk meminta pendapat dalam suatu permasalahan yang pesertanya saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki. Sedangkan menurut pakar fikih kontemporer, dalam Asy-Syura fi Zilli Nizami Al-Hukum Al-Islami adalah proses menelusuri pendapat para ahli dalam suatu permasalahan untuk mencapai solusi yang mendekati kebenaran. Baik, selanjutnya persamaan antara demokrasi dan syura. Syura hanya merupakan mekanisme kebebasan berekspresi dan menyalurkan pendapat dengan penuh keterbukaan dan kejujuran. Sedangkan demokrasi menjangkau ruang lingkup yang lebih luas. Demokrasi menanamkan nilai-nilai egaliter atau sederajat, yaitu penghormatan terhadap potensi individu, penolakan terhadap kekuasaan tiran, dan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk berpartisipasi dalam mengurus pemerintahan. Demokrasi bermain pada wilayah politik dan syura bagian dari proses berdemokrasi. Lalu nilai luhur yang diusung konsep demokrasi adalah nilai yang sejalan dengan visi Islam. Pembahasan ketiga yaitu perilaku demokrasi yang harus dibiasakan sebagai penerapan dari ayat Al-Quran surat Al-Imran ayat 159. Di antaranya, bersikap lemah lembut jika hendak menyampaikan pendapat, menghargai pendapat orang lain, berlapang dada untuk saling memaafkan, memohonkan ampun untuk saudara-saudara yang bersalah, menerima keputusan hasil musyawarah dengan ikhlas, melaksanakan keputusan hasil musyawarah, senantiasa bermusyawarah tentang hal yang menyangkut kemaslahatan bersama, menolak segala bentuk diskriminasi atau atas nama apapun, dan berperan aktif dalam bidang politik sebagai bentuk partisipasi dalam membangun bangsa. Baik, itulah penyampaian materi dari Ibu. Jadi kesimpulannya, pembelajaran kita pada hari ini,
Kandungan surat Al-Imran ayat 159 dan hadis riwayat At-Tirmizi menjelaskan bahwa musyawarah termasuk salah satu sifat orang yang beriman. Hal ini perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai seorang muslim, terutama dalam hal-hal yang penting. Mencintai musyawarah dalam mengambil keputusan pada segala hal yang terkait dengan kehidupan keluarga dan masyarakat. Contohnya seperti di lingkungan kita, di lingkungan sekolah, saat anak-anak ingin memilih ketua kelas, perlu adanya musyawarah, menghargai, mendengarkan pendapat orang lain. Setelah dilakukannya musyawarah, keputusannya harus diterima dan dihormati dengan lapang dada dan ikhlas. Lalu konsisten terhadap keputusan hasil musyawarah, terutama jika menyangkut kepentingan bersama. Lalu melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terhindar dari segala sikap buruk sangka apabila ternyata keputusan musyawarah tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan, seperti yang kita harapkan. Jadi kalau misalkan suatu keputusan tidak sesuai dengan yang kita harapkan, janganlah keras hati menolak. Lebih baik kita bertawakal, menyerahkan keputusannya kepada Allah dan percaya bahwa itu adalah keputusan terbaik. Lalu antara musyawarah syura dengan demokrasi terdapat titik temu, di mana dalam demokrasi terdapat prinsip syura, yaitu adanya kebebasan berpendapat, keterbukaan dan kejujuran, sementara demokrasi menjangkau ruang lingkup yang lebih luas. Itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Apabila ada yang belum jelas, silakan ditanyakan kepada Ibu. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Apabila ada kata-kata yang salah, Ibu mohon maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.